Sabda Kehidupan Desember 2021. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lukas bab 1 ayat 45. Bulan ini juga Sabda Kehidupan mengacu pada sabda bahagia. Ini adalah salam penuh sukacita dan inspirasi dari seorang wanita kepada seorang wanita lainnya. Elizabeth sedang berbicara kepada Maria yang telah datang untuk membantunya. Mereka berdua sedang mengandung, memiliki iman yang teguh, dan sama-sama menyambut sabda Tuhan, serta mengalami kekuatan sabda yang tumbuh dalam hidup mereka yang sederhana. Maria adalah tokoh pertama yang disebut terberkati dalam Injil Lukas. Dialah orang yang pertama yang mengalami kepenuhan sukacita akan keintiman dengan Allah. Melalui sabda bahagia ini, untuk pertama kalinya, Sang Penginjil merefleksikan hubungan antara pewartaan sabda Tuhan dan iman yang menyambutnya. Dengan kata lain, antara inisiatif dari Tuhan dan tanggapan bebas dari orang yang menerimanya. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Maria adalah seorang yang sungguh percaya pada janji Allah kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dia begitu mengosongkan dirinya, begitu rendah hati dan terbuka untuk mendengarkan sabda, sehingga sabda Tuhan itu sendiri bisa menjadi daging di dalam rahimnya dan memasuki sejarah umat manusia. Tidak seorang pun yang dapat mengalami keibuan yang sama seperti Maria, tetapi kita semua dapat meneladaninya dan percaya pada kasih Tuhan. Jika kita menyambut sabda dengan hati terbuka, janji-janjinya dapat menjelma di dalam diri kita juga, dan membuat hidup kita berbuah dalam berbagai cara, sebagai warga negara, orang tua, pelajar, pekerja atau politisi, baik kita muda atau tua, sehat atau sakit. Bagaimana jika seperti Zakaria, iman kita goyah? Kita masih bisa terus percaya akan belas kasih Tuhan. Dia tidak akan berhenti mencari kita, sampai kita juga menemukan kembali kasih setianya dan kemuliaannya. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Di antara bukit-bukit yang sama di Tanah Suci, pada masa yang jauh lebih dekat kepada masa kita sekarang, seorang ibu lain yang beriman kuat mengajarkan seni pengampunan dan dialog kepada anak-anaknya, sebagaimana yang dia pelajari dari Injil. Ini adalah sebuah tanda kecil di negeri ini, tempat lahirnya peradaban yang selalu mencari kedamaian dan kestabilan, bahkan di antara pemeluk agama yang berbeda. Margaret menceritakan, kami anak-anak merasa tersinggung dan kesal karena anak-anak dari tetangga kami mengatakan bahwa mereka tidak ingin bergaul dengan kami. Ibu lalu menyuruh kami untuk mengundang anak-anak ini ke rumah kami, dan ibu memberi mereka roti yang baru saja dia panggang. Lalu ibu menyuruh anak-anak itu untuk membawanya ke rumah mereka masing-masing. Sejak saat itu, kami mulai bisa membangun hubungan persahabatan dengan mereka. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Pendiri gerakan Focolare, Chiara Lubich, juga mendorong kita untuk memiliki iman yang berani. Dia menulis, setelah Yesus, Maria adalah pribadi yang tahu untuk mengatakan ya kepada Tuhan dengan cara yang terbaik dan paling sempurna. Inilah sumber kekudusan dan kebesarannya. Jika Yesus adalah sabda yang menjadi manusia, maka Maria dikarenakan imannya kepada sabda adalah sabda yang hidup, tetapi dia juga adalah makhluk seperti kita, sama seperti kita. Oleh karena itu, kita dapat percaya seperti Maria.
bahwa semua janji yang terkandung dalam sabda Yesus akan digenapi, dan jika perlu, seperti Maria, mengambil risiko menghadapi kemustahilan yang terkadang ditimbulkan oleh sabda Tuhan. Hal-hal besar dan kecil, tetapi selalu indah, terjadi kepada mereka yang percaya kepada sabda. Kami bisa menulis banyak buku dengan fakta-fakta yang membuktikan hal ini. Dalam hidup sehari-hari, saat membaca kitab suci dan menemukan sabda Tuhan, marilah kita membuka hati kita untuk mendengarkan dengan iman bahwa apa yang Yesus minta dan janjikan kepada kita akan menjadi kenyataan. Tidak akan lama kemudian, kita akan melihat bahwa Dia menepati janjinya. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Dalam masa persiapan Natal ini, kita mengingat janji Yesus yang menakjubkan untuk hadir di antara orang-orang yang menerima dan menghayati perintah kasih timbal balik. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, yakni dalam kasih Injili, di situ aku akan ada di tengah-tengah mereka. Dengan keyakinan teguh pada janji ini, mari kita memperkenankan Yesus untuk lahir kembali di rumah kita dan di jalan-jalan kota kita, melalui sikap saling menerima, saling mendengarkan dengan penuh perhatian, dan seperti Maria dan Elizabeth, melalui sikap saling menerima dalam persaudaraan.